Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Satu kali ada seorang artis yang sangat terkenal, sangat sukses. Hidupnya diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dia setia melayani Tuhan. Hampir setiap minggu dia selalu memuliakan Tuhan di gereja, tanpa bayar tentunya. Tapi sayangnya hidupnya itu penuh dengan kepahitan. Mengapa? Karena orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia percaya, bahkan keluarganya itu hanya memanfaatkan dia, mengkhianati dia. Bahkan banyak orang yang dia kenal dan dia kasihi memakai namanya untuk kepentingan orang-orang tersebut. Sampai pada satu kali hidupnya hancur, hartanya habis, tak tersisa sama sekali. Namun dia tetap terus setia melayani Tuhan. Satu kali dia memuliakan Tuhan. Dia bernyanyi, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ketika dia bernyanyi di gereja, ada satu orang dari entertainment TV swasta yang melihat, kemudian dia heran, kenapa kok ini artis ini walaupun dia itu sedang susah, hidupnya hancur, orang-orang mengkhianati dia, tapi dia tetap terus setia melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia hampiri artis ini dan dia tanya, saya bertanya pada Anda, mengapa Anda begitu setia memuji Tuhan, padahal hidup Anda sudah hancur seperti sekarang ini? Orang-orang sudah meninggalkan Anda, orang-orang pun mengkhianati Anda. Lalu jawab artis ini dengan tenangnya dan dengan bijaknya dan dengan senyumnya yang tak dibuat-buat, dia berkata begini, orang lain benar mengkhianati saya, keluarga saya benar memanfaatkan saya, orang-orang yang saya sangat kasih dan sangat saya sayangi, mereka hanya dekat pada saya ketika saya dalam kondisi yang senang. Tapi satu yang tidak pernah mengkhianati saya, satu pribadi yang tidak pernah memanfaatkan saya dan tidak pernah menyakiti saya, dialah Tuhan saya. Lalu kalau begitu, mengapa saya harus menyakiti hatinya? Mengapa saya harus mengkhianati dia? Tidak. Sampai kapanpun saya akan tetap terus mengiring dia sampai akhir hidup saya. Saudara yang Tuhan kasihi, apakah saat ini hidup saudara penuh dengan kepahitan? Apakah saat ini hidup saudara penuh dengan kehancuran oleh karena orang-orang yang Anda kasihi mengkhianati saudara, memanfaatkan saudara, bahkan menghancurkan saudara? Ayub pasal 2 ini mengatakan bagaimana Ayub yang begitu setia melayani Tuhan, yang begitu setia mengiring Tuhan, tapi Tuhan izinkan untuk dia dicobai oleh setan. Hidupnya hancur, semuanya hilang. Bahkan istrinya itu mengatakan pada ayat yang ke-9,
Istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Orang yang dekat dengan dia meminta supaya dia itu mengutuki Allah karena hidupnya sudah hancur seperti ini. Tetapi apa jawab Ayub? Tapi jawab Ayub padanya, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang terkasih, yang Tuhan kasihi, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Tangannya selalu terulur untuk menolong engkau. Meskipun orang-orang begitu tidak setia padamu, tapi Allah selalu setia kepadamu. Karena sampai kapanpun kita adalah biji mata Allah yang akan selalu dia perhatikan, selalu dia sayangi, dan selalu dia jaga. Jika engkau berada dalam kondisi sulit saat ini, jangan melihat ke belakang, tapi lihatlah ke Tuhan. Tangan Tuhan terulur, mengalir, terulur, menjulur untuk kita dapatkan, untuk kita pegang. Dan ketika kita pegang tangan Tuhan itu, maka pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah tinggal dalam kehancuran hidupmu jika engkau tidak mau hancur. Tapi tinggallah dalam kasih Allah. Ketika Allah menolong kamu, maka mujizat Allah besar pasti terjadi kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau akan terus tinggal di dalam kehancuranmu? Apakah engkau akan terus tinggal di dalam kelemahanmu? Apakah engkau akan tetap terus tinggal dalam kekecewaanmu, kesedihanmu? Jika itu yang kau pilih, maka engkau akan tetap terus hidup hancur di dalam kehidupanmu. Terima pertolongan Allah dan lihat betapa besar kuasanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkati.